Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, dua sinar cahaya aneh melintas di atas kepala logam Lian Sensi. Meski tubuh bonekanya dibuat dengan sangat kasar, dia tetap bisa mengekspresikan emosinya. Kedua pancaran cahaya ini jelas membuat dia sangat bersemangat. Kenapa ini? Besi halus Xingxuan yang beratnya tak terbayangkan dan itu masih merupakan bagian yang besar, diambil dengan mudah oleh Lo Sheng, dan itu benar-benar di luar imajinasi Lian Sensi. Setelah Lo Sheng memegang embrio pedang dan mengguncangnya membentuk lingkaran, dia tersenyum pada Lian Sensi. Cobalah, Anda juga bisa melakukannya. Setelah itu, Lo Sheng menyerahkan kaliper di tangannya kepada Lian Sensi. Setelah Lian Sensi mengambil alih jangka sorong, dia juga menemukan bahwa jangka sorong di tangannya sangat ringan. Sungguh ajaib, kaliper ini sungguh ajaib. Meskipun putra Dewa Lian memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap bengkel pemurnian senjata ini, dan mengetahui bahwa hal-hal di bengkel pemurnian senjata ini pasti luar biasa. Hal semacam ini jelas masih di luar imajinasinya. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada kaliper di tangannya. Setelah melihatnya dalam waktu lama, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Tapi bagaimana mungkin sesuatu yang begitu berat bisa menjadi tidak berbobot? Kaliper ini terbuat dari batu takdir yang tumbuhnya tak terukur. Secara teori, jangka sorong ini mampu mengangkat benda berat apapun. Kata Afu tenang. Batu takdir yang tak terukur? Ucapan Afu disambut dengan teriakan aneh dari Lian Sensi. Afu menatap Lian Sensi dengan heran, lalu bertanya, apa batu takdir yang tak terukur? Takdir di era terakhir, mahkota takdir yang dikendalikan oleh Dewa Surgawi tanpa batas, berisi takdir tak terbatas ini. Lian Sensi tiba-tiba memikirkannya. Yang disebut takdir tak terbatas sebenarnya adalah hukum sebab dan akibat. Dewa Surgawi yang tak terbatas menguasai hukum sebab dan akibat tersebut, dan dapat mengangkat hampir semua hal, termasuk matahari, bulan, dan bintang. Oh, jawab Afu ringan. Lalu berkata kepada Lo Sheng, Tuan, tidak perlu khawatir tentang berat pedang ini. Harus ada bahan seperti batu pertumbuhan dan tak terbatas di bengkel pemurnian senjata. Setelah besi halus ditempa menjadi bentuk, pemiliknya hanya perlu membuat batu pertumbuhan tak terbatas menjadi gagang pedang. Dan Tuan secara alami akan dapat menggunakan pedang dengan bebas. Mendengar itu, Lo Sheng sedikit mengangguk. Dilihat dari bahannya saja, pedang ini mungkin tidak bisa dihancurkan, tapi kekuatan spesifiknya tergantung pada Lian Sensi. Hei! Lian Sensi sudah sangat gembira saat ini. Sambil memegang kaliper, dia memainkan embrio pedang dengan sangat terampil. Saat mengutak-ngatik dimulai, dia bahkan dengan ringan melemparkannya ke atas dan melepaskan kaliper pada saat yang bersamaan. Adegan ini mengejutkan Mu Bingsu. Meskipun embrio pedang ini panjangnya hanya 4 inci, ia mengandung berat puluhan juta gunung. Jika mengenai siapapun, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun teknik Lian Sensi sangat terampil. Dia menunggu embrio pedang yang beratnya puluhan juta gunung berguling-guling di udara. Sebelum menyentuh tanah, dia menggunakan kaliper untuk menstabilkan embrio pedang itu lagi. Bagaimanapun, dia telah tenggelam dalam pemurnian selama ratusan juta tahun. Jadi bagaimana dia bisa gagal? Namun ketika putra Dewa Lian Sensi memasukkan embrio pedang ke dalam tungku, dia bertanya lagi. Dengan tang ini, saya pasti bisa memurnikan senjata. Tapi bagaimana cara mengolah besi halus Xingxuan ini? Jelas, palu biasa tidak bisa digunakan sama sekali. Namun Lian Sensi juga mengetahui bahwa karena embrio pedang ditempatkan di sini, pasti ada peralatan yang sesuai di bengkel pemurnian senjata ini. Ikutlah dengan saya.
Aku tersenyum ringan dan membawa Lo Sheng, Lian Shenxi, dan yang lainnya langsung ke gudang bengkel pemurnian senjata. Selain segala jenis perkakas, ada banyak sekali bahan langka dan langka yang ditempatkan dengan rapi di gudang ini, seperti gunung harta karun. Lian Shenxi terpesona di gudang ini, bahkan berpikir mulai menari. Lagi pula, bengkel pemurnian senjata ini awalnya merupakan tujuan terbaik bagi putra dewa pemurnian. Bisa masuk ke sini adalah suatu keberuntungan bagi Lo Sheng dan putra dewa pemurnian. Namun Lian Shenxi akan membutuhkan waktu untuk menguasai bengkel pemurnian senjata. Waktu untuk menempa embrio pedang belum dijadwalkan. Namun sejak dia memasuki bengkel pemurnian senjata, dia belum mengambil langkah maju. Adapun Lo Sheng, dia masuk ke pavilion perpustakaan lagi, karena inkarnasi Yin dan Yang dari kakak laki-laki keduanya merekomendasikan 3 buku seni bela diri untuk dirinya sendiri. Setelah dia dibunuh olehnya, itu adalah buku musuh 10.000 hukum, pembunuhan, kesengsaraan guntur, dan 8 lagu asap terbang. Meskipun ada berbagai seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di perpustakaan, kakak senior kedua merekomendasikan ketiga seni bela diri ini dengan sangat hati-hati. Tapi Lo Sheng akan memperhatikannya atau tidak. Secara alami tergantung pada apakah keterampilan bela diri ini cocok untuknya. Bagaimanapun, di luar rumah abadi masih ada master dunia yang menjaga di luar. Setelah para penguasa surgawi itu pergi, beberapa klan kuat mengirimkan penguasa alam yang kuat untuk mengikuti mereka sampai ke rumah abadi. Tentu saja, para penguasa alam ini masih menjaga jarak yang cukup jauh. Bahkan Tian Xun tidak dapat menyingkirkan pertarungan putus asa ini. Jika beberapa pemilik penguasa alam terlibat, tetap tidak akan ada akhir yang baik. Jadi dalam situasi ini, Lo Sheng hanya meringkuk di rumah abadi dan berlatih dengan tenang. Setelah 3 bulan berlalu, rumah abadi masih mengambang di langit dalam tak berujung. Dan dunia juga menjadi sunyi. Selama periode waktu ini, banyak penguasa surgawi yang tidak dapat mengintai. Meskipun mereka gagal mendapatkan mahkota takdir di tangan Lo Sheng. Namun sekarang, setelah 4 penguasa surgawi telah jatuh, 4 mahkota takdir baru akan muncul kembali. Dan memperoleh mahkota takdir adalah tujuan para penguasa surgawi, sehingga ada tambahan penguasa surgawi dalam klan. Namun banyak ras di dunia juga berencana untuk bersaing memperebutkan mahkota takdir ini. Setelah bulan ke-6, surga berguncang, dan mahkota takdir pertama muncul. Pada bulan ke-7, surga kembali berguncang. Mahkota takdir kedua muncul. Pada bulan ke-8 dan ke-9, 2 mahkota takdir yang tersisa juga muncul. Di sekitar 4 mahkota takdir ini, klan Joye, klan iblis, klan manusia, dan banyak kekuatan lainnya mencoba yang terbaik untuk terlibat dalam kompetisi sengit satu demi satu. Dalam kompetisi besar seperti perebutan mahkota takdir, pesertanya hanya Tian Xun dan penguasa alam. Dampaknya terhadap para pejuang di bawah penguasa alam bisa dikatakan minimal. Namun dalam 4 pertempuran berturut-turut untuk mahkota takdir, meskipun terjadi pertarungan sengit antara banyak penguasa surgawi, tidak ada satupun penguasa surgawi yang jatuh, dan bahkan penguasa alam hanya kehilangan 6. Ketika sudah mencapai ranah penguasa alam dan sudah menguasai metode pergerakan luar angkasa, sebenarnya sangat sulit untuk membuat lawan terjatuh. Dari sini, kita juga bisa melihat kelainan dari pertarungan putus asa. Itu hanya muncul sekali dan 4 dewa jatuh. Dan dari 4 mahkota takdir, Dewa Wunian yang dipimpin oleh Dewa Dosa asal, memperoleh 2 dalam 1 gerakan. 2 lainnya diambil oleh klan Joye dan klan Iblis. Namun di antara 4 penguasa surgawi sebelumnya, penguasa surgawi bayangan patah awalnya adalah anggota klan monster malam. Kali ini, Yo mendapatkan kembali mahkota takdir, yang hanya bisa menutupi kekalahan sebelumnya dari klan monster malam. Hal yang sama juga berlaku pada klan iblis. Namun para dewa Wunian yang tidak mengalami kematian dewa surgawi terakhir kali, dan kali ini dia memenangkan 2 mahkota takdir, yang merupakan peningkatan besar dari para dewa Wunian.
Awalnya, para dewa bunian adalah yang terbesar dari 3 kekuatan utama umat manusia yang mengendalikan 4.000 dunia. Penguasa surgawi dosa asa juga merupakan satu-satunya penguasa surgawi tingkat tinggi di alam semesta yang memiliki hukum sebab dan akibat yang sangat kuat. Kali ini, dewa bunian mendapatkan 2 dewa surgawi lagi yang juga menimbulkan kekhawatiran dari ras lain, termasuk aliansi kemanusiaan dan tempat suci 10.000 Buddha. Namun Loseng tidak menyadari situasi di dunia luar. Dia tidak bisa pergi selama periode ini dan hanya berlatih dalam pengasingan. Waktu berlalu cepat dan 5 tahun sudah berlalu dalam sekejap mata. Bagi kebanyakan pejuang 5 tahun hanyalah sekejap mata. Sama seperti umur panjang bingsu, dia jauh dari kata muda. Tetapi bagi Loseng, 5 tahun setara dengan 1/6 hidupnya. Dalam 5 tahun terakhir, Loseng telah mengalami 3 bencana besar, dan budidayanya sendiri telah berhasil memasuki tahap tengah alam laut dewa. Dan benih pohon dunia itu sekarang secara bertahap tumbuh dan terbentuk di lautan kekacauan di tubuh Loseng. Dan sebatang pohon telah muncul di permukaan lautan kekacauan. Hari 5 tahun kemudian, surga kembali terguncang. Kali ini mahkota takdir belum lahir. Ada 128 takdir di jalan surga, dan tidak akan ada mahkota takdir yang baru. Tapi kali ini, doa surgawi terguncang, sehingga di seluruh dunia semua makhluk hidup sangat prihatin, karena medan perang impian akhirnya akan terbuka. Sebenarnya, pembukaan zaman besar di alam semesta adalah datangnya krisis. Sebelum krisis datang, surga sudah merasakannya, dan itu membawa keberuntungan besar bagi putra kaisar yang sombong di dunia. Dan inilah yang disebut perjuangan untuk takdir di dunia besar. Mereka yang bernasib seperti ini adalah kesayangan zaman ini, dan keberuntungan mereka akan sangat berbeda dari orang biasa. Namun nasib perjuangan besar dunia bukanlah tidak akan gagal. Ketika dunia pertama dimulai, para pesaing besar dunia juga akan saling bertabrakan dan bersaing satu sama lain untuk menemukan protagonis sesungguhnya di era ini. Karena legenda juga mengatakan bahwa sosok seperti itu akan memimpin perlombaan untuk menghindari krisis besar yang akan terjadi di dunia. Pembukaan medan perang impian adalah untuk bersaing memperebutkan jenius terkuat di putaran evolusi ini. Dalam 5 tahun terakhir, selain berlatih, Loseng juga akan menggunakan token mengaum untuk bercerita. Namun gadis misterius itu tidak punya waktu setiap hari. Gadis misterius ini sepertinya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur dan berlatih. Dia sepertinya bangun sekali, atau 2 kali setiap 2 tahun sekali. Pertama kali dia bangun, dia memaksa Loseng bercerita. Selama periode ini, Loseng juga bertanya tentang Loyan. Dia memberitahu Loseng bahwa dia telah mempercayakan pencarian Loyan, tetapi tidak menerima tanggapan apapun. Meski Loseng kecewa, dia tetap tidak menolak permintaan bercerita. Meskipun Loseng tidak dapat memastikannya, tapi dunia di atas surga masih terlalu sulit dipahami baginya. Bahkan 128 penguasa surgawi tidak tahu tentang dunia di atas surga, dan satu-satunya yang bisa membantunya adalah gadis misterius ini. Ketika doa surgawi terguncang lagi ini, gadis misterius itu juga terbangun lagi, tetapi kali ini dia tidak berburu-buru meminta Loseng menceritakan sebuah kisah, tetapi mengumumkan dengan suara dingin. Medan perang impian telah dibuka. Medan perang impian ini akan mencakup semua prajurit alam laut dewa di seluruh dunia. Setelah gadis misterius itu selesai berbicara, bintang-bintang di langit di bawah lingkaran surga ini mulai berputar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Loseng membuka matanya dan duduk di rumah abadi. Medan perang impian adalah kesempatan bagi Anda. Jika Anda mendapat peringkat bagus di medan perang impian, para penguasa dunia yang menjaga Anda di luar harus pergi. Sun juga melihat bintang-bintang di langit. Dia berkata dengan tenang, "Saya telah menipu penguasa surgawi di klan mereka sampai mati, dan mereka harus menggetakkan gigi dan pergi. Bahkan Yo, akankah mereka melepaskan Saga?" Loseng bertanya pada saat ini, "Apa maksudnya medan perang impian?" Sun tersenyum tipis.
Tentu saja, Yo tidak ingin benar-benar melepaskannya. Tujuannya untuk membunuh saya, dan itu tidak dapat diubah olehnya. Tapi setidaknya di permukaan, dia harus memilih untuk menyerah. Saya mengerti. Saya mengangguk. Segera setelah itu cahaya bintang di langit menjadi semakin menyilaukan. Titik-titik cahaya tipis mulai diproyeksikan ke bawah satu demi satu. Dan jumlah total prajurit alam laut dewa di 100.000 alam juga merupakan angka yang luar biasa. Dan setiap titik cahaya sekarang berhubungan dengan prajurit alam laut dewa. Bahkan di depan Loseng, titik cahaya bulat muncul. Dan Loseng melangkah ke dalamnya tanpa berpikir. Kemudian dia duduk. Pada saat yang sama, titik cahaya melingkar muncul di depan Mingsu. Meskipun ada sedikit keraguan di wajahnya, tapi dia sedang mempertimbangkan apakah akan memasuki tempat itu. Sun memandang Mingsu dengan ringan, meskipun wanita ini tidak terlalu berbakat. Dia sangat pintar. Dia juga satu-satunya wanita di sekitar Loseng yang tidak dibenci Sun. Jadi Sun menjelaskan, ruang impian tidak mengancam jiwa, dan bagi para pejuang alam laut dewa, ini adalah kesempatan pelatihan yang tidak boleh dilewatkan. Ruang impian? Sebelumnya, Mingsu pernah mendengar tentang ruang mimpi. Tetapi dia baru berada di dunia atas untuk waktu yang singkat dan belum pernah memasuki ruang mimpi. Jadi dia masih sedikit bingung ketika Sun menyebutkannya seperti ini. Namun Sun menolak untuk mengatakannya lagi. Oleh karena itu, Mingsu perlu mempertimbangkan apakah dia bersedia masuki medan perang impian. Mingsu ragu-ragu sejenak, karena Sun mengatakan bahwa ruang mimpi ini tidak berbahaya dan melihat Loseng telah masukinya, dia juga memilih untuk masuk. Segera titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar semua prajurit alam laut dewa. Di alam ungu, dunia kecil yang aneh ini tidak berafiliasi dengan dunia 100.000. Di puncak menara Wuding, Siokin duduk di atas pedang raksasa. Di depannya ada pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, wajah Siokin kurang lembut, tapi 3 poin lebih dewasa. Wajah cantik itu tampak bersinar dan bergerak di bawah cahaya pedang, dan tingkat kultivasinya tiba-tiba meningkat ke alam laut dewa. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan ratusan ribu pedang raksasa berguling secara bersamaan, kemudian berkumpul menjadi susunan pedang yang unik, membungkusnya di dalamnya. Kumpulan formasi pedang ini tampaknya tidak mengejutkan pada pandangan pertama, tetapi ketika Siokin berdiri dan membalikkannya, aura seluruh formasi pedang berubah secara drastis. Seluruh formasi pedang mengungkapkan niat membunuh yang kuat di mana-mana. Namun, saat dia mengendalikan formasi pedang, ada sedikit rasa kesepian di wajahnya. Demikian pula, alisnya yang lembut terlihat lebih dingin. Bagaimanapun, Siokin dan Loseng telah berpisah selama 7 tahun. Selama 7 tahun, dia terus memikirkan Loseng. Selama 7 tahun ini, dia juga telah menunggu medan perang impian ini datang. Karena sang master memberitahunya bahwa ketika medan perang impian datang, Loseng pasti akan masuk ke dalamnya. Dan inilah saatnya bagi mereka untuk berkumpul. Tapi dia tidak tahu kapan medan perang impian akan terbuka. Memikirkan hal ini, Siokin yang sedang berlatih formasi pedang menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia memutar jari-jarinya yang ramping dan halus dengan ringan, kemudian membuat postur yang tenang menara membentuk bidang datar. Dan semua pedang raksasa tampaknya menganggap Siokin sebagai raja dan menyerah di kakinya. Tapi dia memeluk lututnya dan duduk. Begitu semburan kerinduan terbuka, sulit untuk menahannya. Bayangan Loseng yang jelas dan kabur terus berkibar di matanya. Namun saat ini, sosok lelaki itu Wuding muncul di belakang Siokin. Tuan? Siokin tidak menoleh ke belakang, tapi dia sudah merasakan gerakan lelaki tua itu. Kemudian orang tua Wuding berjalan menuju Siokin dengan wajah ramah dan bertanya, "Yokin, ada apa?" Tidak apa-apa. Selama bertahun-tahun, Siokin telah memperkuat aspirasi seni bela dirinya dan jarang mengeluh. Bahkan jika dia mengalami depresi, dia tahu bagaimana berpura-pura. Tapi Pak Tua Wuding tersenyum tipis. "Apakah Anda merindukan Loseng lagi?"
Tidak, jawab Soyokin ringan. Ya, guru juga pernah ke sini. Bagaimana mungkin saya tidak memahami pikiran Anda? Kata Pak Tua Wuding sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, Soyokin menjadi semakin sedih. Hidungnya terasa sakit dan dia mengejak 2 kali sebelum berkata. Jadi, apa? Pria hantu itu, saya tidak tahu di mana dia. Pak Tua Wuding meletakkan tangannya yang layu di bahu Soyokin dan masih tersenyum. Loseng, seharusnya memasuki medan perang impian sekarang. Hah? Soyokin tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua Wuding. Medan perang impian telah dimulai? Ya. Ini benar-benar dibuka. Soyokin hampir melompat. Soyokin telah lama menunggu hari ini. Pak Tua Wuding mengangguk dengan tegas dan kemudian berkata, semua prajurit alam laut dewa dapat memasuki medan perang impian jika Anda berada di alam Ci Ungu. Titik cahaya tidak dapat diproyeksikan ke dalam, jadi saya akan membawa Anda meninggalkan alam ungu dulu, dan Anda sekarang bisa masuki medan perang impian. Tapi Loseng juga masuki medan perang impian. Soyokin masih sedikit tidak yakin. Orang tua Wuding tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak yakin apakah dia bisa memasuki medan perang impian sekarang, tapi saya yakin dia akan masuk. Tapi jika Anda ingin melihat Loseng, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Mendengar perkataan Pak Tua Wuding, Soyokin menunjukkan ekspresi yang sangat percaya diri di wajahnya. Ya, guru, saya mengerti. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga di medan perang impian. Melihat Soyokin seperti ini, Pak Tua Wuding mengangguk puas. Jadi, saya lega. Anda adalah murid terbaik saya dan tubuh jin ungu yang paling kuat. Saya harap Anda bisa berhasil. Sekarang, izinkan saya membawa Anda keluar dari alam ungu. Loseng telah menggunakan token mengaum berkali-kali di dunia. Bagaimana mungkin orang tua Wuding yang sering meninggalkan alam ungu tidak mengetahui gerakan Loseng? Dia bahkan tahu bahwa Loseng dikepung di wilayah utara oleh penguasa alam dari beberapa ras secara bergantian. Tapi bagi Soyokin, dia menyembunyikan berita itu. Jika Soyokin cukup kuat, dia secara alami akan bertemu Loseng di medan perang impian. Segera, Soyokin melangkah maju, mengikuti tuannya dan bersiap untuk meninggalkan alam Yiji. Dia melirik dunia yang penuh dengan lingkaran cahaya ungu, dan dia dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang akan dia pimpin dalam perjalanan menemui suaminya. Sekarang, generasi muda jenius di seluruh dunia bersiap menyambut dibukanya medan perang impian, dan semua penguasa surgawi yang agung dan keturunan penguasa alam telah membuat persiapan yang lengkap. Beberapa artefak tertinggi yang belum dilepaskan dari dunia juga diam-diam berpindah tangan. Mungkin para pejuang di alam laut dewa ini tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari artefak tertinggi, tetapi ini sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dewa Wunian, Suaka 10.000 Buddha, aliansi kemanusiaan, klan surgawi, klan Yoye, klan iblis, klan raksasa, klan saya. Prajurit alam laut dewa di antara semua ras di alam atas, semuanya akan masuki medan perang impian dalam waktu 5 hari. Di antara mereka ada juga beberapa prajurit alam laut dewa yang berada dalam situasi putus asa. Bagi mereka, ini juga merupakan kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Misalnya, seorang prajurit alam laut ilahi terjebak di tempat berbahaya di dunia besar dan tidak dapat melarikan diri selama ratusan tahun, sehingga nyaris tidak dapat mempertahankan hidupnya. Namun di bawah titik cahaya yang diproyeksikan oleh Do Surgawi, dia dapat memasuki titik cahaya untuk sementara dan menghindari bahaya di depannya. Yang disebut medan perang mimpi sama dengan prinsip ruang mimpi. Tubuh utama sebenarnya tidak memasuki medan perang mimpi, tetapi hanya proyeksi dirinya sendiri yang memasukinya. Namun di bawah selubung cahaya ini, itu setara dengan dilindungi oleh hukum surga. Jadi pejuang manapun di alam laut dewa tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan tubuhnya. Titik cahaya sederhana itu berarti yang paling kuat hukum sebab dan akibat di dunia. Bahkan Dewa Surgawi tidak dapat membukanya. Di klan Yoye, di dunia inti tertentu, di penjara Tanah Suci kelas 10,
Dengan tangan terikat, seorang wanita klan Joye sedang bersandar pada pilar tembaga besar. Di antara penjara, tetesan hujan hitam turun dari waktu ke waktu. Tetesan air hujan ini mengandung sifat yang sangat korosif. Jika jatuh ke lantai akan membentuk lubang besar. Jika jatuh ke tubuh manusia akan menimbulkan iritasi yang kuat dan menimbulkan korosi pada daging dan darah tubuh manusia. Dan ini adalah hukuman yang sangat menyakitkan bagi anggota klan Joye. Sekarang, tubuh seorang prajurit yang diikat pada pilar tembaga dan sering kali berlubang. Tetapi meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, dia tidak bisa memilih untuk mati. Karena Raja kehidupan klan Joye secara pribadi telah memberkati kekuatan kehidupan. Ketika hukuman hari itu selesai, pilar tembaga akan menstimulasi kekuatan kehidupan yang kuat, memungkinkan wanita klan Joye ini pulih sepenuhnya. Dan wanita klan Joye menanggung hukuman seperti itu hari demi hari, tahun demi tahun, dan menanggung penderitaan yang tak terbayangkan baik dalam tubuh maupun jiwanya. Dan wanita ini tidak lain adalah Liu Yu. Sebelum kenaikannya, Liu Yu juga ragu-ragu beberapa kali. Meski berada di alam bawah, ia tahu bahwa dengan status dan kekuatannya, terlibat dalam perjuangan raja sama saja dengan pencari masalah. Hanya saja, Sun tiba-tiba datang, dan dia tidak bisa memilih bagaimana perkembangannya. Setelah gerbang kenaikan diperbaiki, Liu Yu memilih untuk naik setelah banyak keraguan. Tapi Yo tidak melupakan orang kecil ini. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dia telah dikurung di penjara ini, menanggung hukuman yang kejam dan penyiksaan yang tidak dimanusiawi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga bisa mendengar suara loseng yang bergema di seluruh dunia. Selain terkejut, dia juga diam-diam senang. Si kecil ini telah menunjukkan performa yang luar biasa di benua Poseidon. Hanya beberapa tahun setelah ia naik ke dunia atas, dia sudah mampu mendominasi dunia. Jika Loseng mengetahui situasinya, dia masih memiliki secercah harapan untuk melihat cahaya lagi di masa depan. Tapi di penjara jauh di dalam hati Liu Yu, tidak mungkin menyampaikan beritanya. Jadi bagaimana Loseng bisa memperhatikannya? Jadi dia khawatir hidupnya tidak ada harapan. Jika dia mengetahui hal ini, dia lebih suka meninggalkan kultivasinya dan menjalani kehidupan damai di tanah suci Tianyu, yang jauh lebih baik daripada naik ke alam atas. Liu Yu akhirnya menghabiskan waktunya dengan putus asa. Tapi hari ini, dia mendengar suara gadis misterius. Dan gadis misterius ini tampaknya menjadi orang penting di dunia atas. Karena Liu Yu juga dapat merasakan bahwa beberapa dewa sangat tabu terhadap gadis misterius ini. Namun gadis misterius ini terus mengganggu Loseng dan meminta Loseng menceritakan kisahnya. Kisah-kisah itu juga menarik ketika dia sangat tersiksa, tidak ada yang bisa berkomunikasi dengannya sepanjang hari. Terkadang dia bisa mendengar Loseng menceritakan sebuah kisah yang menjadi keberuntungan kecil dalam semangatnya. Medan perang impian telah dibuka. Apa artinya ini? Liu Yu menundukkan kepalanya dan merenung. Bakatnya mungkin jauh lebih kuat dari Mingsu. Tapi setelah dia naik, dia ditahan di penjara dan pengetahuannya jauh lebih rendah dari Mingsu. Namun tidak lama kemudian titik cahaya muncul tepat di depan Liu Yu. Titik cahaya macam apa ini? Ekspresi kebingungan muncul di wajah Liu Yu. Setelah gadis misterius itu selesai berbicara, Liu Yu tiba-tiba menyadari titik cahaya ini adalah pintu masuk ke medan perang impian. Karena semua pejuang alam laut dewa dapat memasuki medan perang impian. Jadi dia berpikir, bisakah dia masukinya sendiri? Kemudian sinar cahaya lain terkondensasi di pupil Liu Yu yang awalnya membesar. Dan ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh surga. Dengan kegigihan Liu Yu, tidak mungkin dia bisa begitu saja menyaksikan peluang itu hilang begitu saja dari tangannya. Begitu dia memikirkan hal ini, Liu Yu bergerak keras menuju titik cahaya. Titik cahaya hanya berjarak 1 langkah dari Liu Yu, tetapi tangannya diikat pada pilar tembaga, dan jangkauan pergerakannya sangat terbatas. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk menyatukan kedua kakinya dan bergerak menuju titik cahaya sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, jari kaki Liu Yu telah menyentuh tepi titik cahaya. Bahkan tidak dekat. Liu Yu menggertakkan gigi. Seluruh tubuhnya mencoba yang terbaik untuk terus berjuang ke depan.
Saat ini, tetesan hujan hitam jatuh di paha putihnya. Ini Saat asam putih membumbung, tetesan hujan hitam mendidih dengan sendirinya, merusak daging dan darah Liu Yu dan segera membentuk lubang kecil di kaki Liu Yu. Menghadapi rasa sakit seperti ini, Liu Yu bahkan tidak pernah bersenandung. Hukuman dalam 5 atau 6 tahun terakhir telah membuat Liu Yu merepotkan. Sekali lagi, separuh tubuhnya terkorosi dan dia akhirnya mengandalkan tembaga di punggungnya. Biarkan tubuhmu pulih perlahan. Pada bagian terakhir, Liu Yu tidak punya ruang untuk mundur sekarang. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini apapun yang terjadi. Seluruh tubuhnya direnggangkan lurus dan kakinya direntangkan sejauh mungkin. Akhirnya dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Liu Yu ditarik oleh suatu kekuatan dan terpaku kuat pada titik cahaya. Kemudian kesadarannya menjadi halus dan dia mulai tenggelam dalam kegelapan. Dan 5 hari adalah masa persiapan yang diberikan oleh surga kepada banyak pejuang di dunia atas. Setelah 5 hari ini, semua prajurit yang masuk terlebih dahulu berada dalam kegelapan, tidak dapat bergerak, melihat atau keluar dari titik cahaya. Selama 5 hari inilah, hal-hal aneh muncul di semua ruang mimpi di seluruh dunia. Ruang impian bukanlah hal yang aneh di dunia. Setiap sekte besar, tanah suci utama, dan setiap ras memiliki ruang impiannya sendiri untuk berlatih dan berkompetisi para pejuang. Namun, setelah medan perang mimpi dibuka, semua ruang mimpi terkunci sepenuhnya dan tidak bisa dimasuki. Pada saat yang sama, sebuah piramida mulai muncul di atas setiap ruang mimpi. Itu adalah piramida raksasa yang dibentuk berdasarkan nama. Di piramida ini dikumpulkan nama-nama semua prajurit alam laut dewa di seluruh dunia yang berjumlah 100.000 dan jumlah nama peningkat pesat di alam semesta. Ada 128 penguasa surgawi, lebih dari 200.000 penguasa alam yang kuat, ratusan juta penguasa alam transformasi dewa, dan ratusan miliar penguasa alam dewa. Adapun jumlah prajurit alam laut dewa yang mencapai triliunan. Makhluk-makhluk di 100.000 dunia terus-menerus menyelidiki karena penasaran. Sekarang, medan perang impian belum dibuka secara resmi dan nama-nama di piramida tidak diurutkan secara berurutan. Sekarang, semua nama dikumpulkan di ujung bawah piramida. Tapi secara nama, seorang pejuang di antara mereka sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun semua ras besar, semua dewa besar, dan semua penguasa besar di dunia telah mengarahkan pandangan mereka pada piramida ras mereka sendiri, berharap untuk melihat nama-nama jenius dari ras mereka sendiri muncul di puncak piramida. Dalam 5 hari, jumlah nama di piramida masih meningkat pesat, dan para pejuang alam laut dewa terus bergabung di medan perang impian. Roseng duduk diam di tanah, memejamkan mata untuk beristirahat. 60 jam. 5 hari, 5 malam kemudian, saat suara dingin keluar dari telinganya, dia tiba-tiba membuka matanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.